Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya mencoba untuk memberikan suatu kajian tentang program kerja dari Kementerian UMKM sehubungan dengan hasil dari Keputusan Menteri UMKM tentang prioritas program kerja tahun 2020, yang mana 8 program kerja prioritas yang akan berjalan. Satu saja program yang salah satunya program UKM itu penguatan daya beli hasil dari UKM masyarakat. Melihat hal tersebut, saya mencoba memberikan uraian singkat melalui kajian program dari Kementerian UMKM itu. Disingkat saja, gambaran susunan administrasi kelembagaan pemerintahan pusat. Yang pertama, saya berikan kajian administrasi kelembagaan pemerintah pusat sampai dengan daerah. Pertama dari kementerian, kemudian Departemen Perdagangan yang perdagangan pusat yang ada di daerah, kemudian dilanjutkan Disperindak tingkat 1 dan tingkat 2, kemudian bagian lembaga seksi yang ada di kecamatan sampai dengan tingkat desa. Itu gambaran susunan dari administrasi kelembagaan Kementerian UMKM. Nah, lanjut dari itu, berikut gambaran tentang jalur perjalanan program kerja UMKM, yaitu dimulai dari hasil musrembang desa yang menjadi lembaga prioritas kajian ekonomi tingkat desa, diteruskan ke kecamatan, kemudian dari kecamatan diteruskan ke kabupaten. Setelah di kabupaten dimusyawarahkan dengan DPRD tingkat 2. Hasil dari musyawarah kabupaten dengan DPRD tersebut diteruskan ke Disperindak provinsi, dan di provinsi sebagai rancangan pengusulan tersebut digodok bersama DPR tingkat 1 dan DPD. Kemudian hasil dari godokan program kerja UKM dari tingkat desa tadi dibawa langsung oleh DPD ke pusat, yang mana DPD merupakan lembaga penghubung antar daerah ke pusat, kemudian disodorkan ke Menteri UMKM dan di Kementerian UMKM diolah, kemudian setelah itu terselesaikan, kemudian dilanjutkan ke DPR RI untuk digodok menjadi rancangan kerja program kerja UMKM tahun 2020 ke depan. Kemudian setelah itu hasil dari godokan itu disetujui atau disodorkan kepada Presiden. Setelah disetujui atau tidak, Presiden sebagai penguasa tertinggi, setelah disetujui dan diresmikan menjadi program kerja menteri, kemudian terakhir tentang jalur program kerja UMKM yang telah matang disodorkan ke Departemen Perdagangan Pusat yang ada di daerah. Setelah itu di Departemen Perdagangan yang ada di daerah menyodorkan program rancangan kerjanya ke Departemen Dinas atau Dinas Disperindak tingkat 1, kemudian ke Disperindak tingkat 2, kemudian ke seksi kecamatan, setelah itu ke seksi
ekonomi di tingkat desa. Itu salah satu gambaran contoh dari jalur administrasi program kerja UMKM. Inilah yang namanya gambaran jalur ekonomi Pancasila, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setelah itu saya berikan satu contoh usaha UMKM. Yang pertama, UMKM pengolahan bahan mentah sagu diolah menjadi tepung kanji dan roti kering atau yang lain-lain. Kemudian tindak lanjutnya, pemerintah yang pertama membuka jalur ekspor impor sagu yang ke luar negeri. Setelah itu membuka G20 dalam negeri, yaitu perdagangan bebas antar daerah, yang mana status negara kita adalah status kepulauan, yaitu ekonomi maritim julukan dari Indonesia. Setelah itu yang ketiga, tugas dari pemerintah penguatan daya beli masyarakat tadi. Kemudian yang keempat, stabilitas harga. Yang kelima, pembinaan dan pelatihan dari hasil program kerja UKM itu. Itu saja singkat dari saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih.